Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas UAS basis data satu kami, di mana kami dari kelompok 9. Topik yang kami ambil adalah sistem manajemen perpustakaan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Cinta Maharani Mokhtar, yaitu saya sendiri. Lalu ada Septi Septia dan juga Yana Nurlufi Homaria. Berikut adalah hal-hal yang akan kami jelaskan selama presentasi, yaitu ada analisis kebutuhan data, di mana kami memilih studi kasus, yaitu perpustakaan, lalu mengidentifikasi kebutuhan data utama, aktor, dan aktivitas bisnis, serta menggambarkan IRD. Berikut ada IRD yang sudah kami buat berdasarkan studi kasusnya. Ada 5 tabel, yaitu ada anggota, petugas, buku, peminjaman, dan juga pengelolaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pembuatan struktur basis data, di mana kami akan membuat database beserta tabelnya dengan tipe data, primary key, serta foreign key-nya. Selanjutnya, kami akan manipulasi data dengan menggunakan perintah seperti insert, update, delete, untuk mengisi dan mengubah data sesuai skenario. Kemudian ada query lanjutan, yaitu ada join dan juga subquery. Dan yang terakhir ada fungsi agregat dan grouping, di mana kami akan menerapkan fungsi seperti sum, apj, count, max, min, dan juga group by. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan query-nya. Bisa dilihat di sini kami menggunakan perintah create database, dilanjutkan dengan nama database-nya untuk membuat database-nya. Selanjutnya, menggunakan perintah use untuk masuk ke dalam database, sehingga dapat menerapkan query-query lanjutannya. Setelah masuk ke database, sesuai dengan IRD sebelumnya, di sini kami membuat tabel-tabelnya dengan menggunakan perintah create tabel, dilanjutkan dengan nama tabelnya, kemudian nama kolom-kolom yang akan dimasukkan, beserta tipe data dari kolom-kolom tersebut. Di sini ada tabel untuk anggota, tabel untuk petugas, tabel untuk buku, kemudian ada tabel pengelolaan. Ini adalah tabel untuk data pengelolaan buku yang dilakukan oleh petugas. Kemudian ada tabel peminjaman. Tabel ini adalah tabel untuk data-data transaksi peminjaman yang dilakukan oleh anggota. Selanjutnya masuk ke insert, di mana di sini saya akan memasukkan, selanjutnya masuk ke insert, di mana kami akan menginput data-data ke dalam tabel-tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini akan menginput data ke tabel anggota, query menggunakan perintah insert, kemudian menuliskan data-data sesuai urutan dari tabel yang dibuat sebelumnya. Ada untuk tabel anggota, seperti yang kita lihat sebelumnya, ada ID anggota, password, nama, alamat, dan nomor telepon. Jadi disesuaikan untuk data-data yang dimasukkan. Ada ID, password, nama, alamat, serta nomor telepon. Sama halnya juga dengan tabel petugas. Di sini menginput data-datanya. Kemudian ada insert untuk tabel buku juga. Kemudian ada insert untuk tabel peminjaman. Dan yang terakhir ada insert untuk tabel pengelolaan. Selanjutnya, jika kita lihat menggunakan perintah select from nama tabel,
Kita akan melihat data-data yang sebelumnya sudah kita masukkan. Ini kita melihat data-data di dalam tabel anggota. Kolom-kolomnya sudah terisi dengan data-data yang di-input sebelumnya. Lalu ada petugas, dan juga ada tabel buku. Di sini data yang diisi ada ISBN, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategoris, dan stok buku. Lalu ada juga tabel peminjaman. Ini adalah transaksi peminjaman dari anggota perpustakaan, di mana di dalam tabel ini menunjukkan siapa anggota yang meminjam buku, lalu siapa petugas yang melayaninya, serta buku mana yang mereka pinjam. Juga disertai dengan tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Lalu ada tabel pengelolaan. Tabel pengelolaan ini adalah pengelolaan buku yang dilakukan oleh petugas. Di dalam tabel bisa kita lihat ada data petugas dan juga data bukunya. Jadi kita bisa tahu petugas mana yang sedang mengelola buku apa. Jadi kita sebentar tuh. Kemudian ada tabel pengelolaan. Tabel ini adalah pengelolaan buku yang dilakukan oleh petugas, yaitu menginput data-data buku serta mengupdate stok buku. Selanjutnya, masuk ke dalam query update yang akan dijelaskan oleh Septi Septia. Oke, lanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian update dan delete data. Masuk ke bagian update data. Di sini yang pertama yaitu mengubah nomor telepon anggota dengan ID A001 menjadi nomor telepon ini. Dan ini hasil query setelah diupdate. Lalu yang kedua di sini yaitu mengurangi stok buku B001. Jadi di sini setiap kali buku dipinjam, stok harus berkurang. Baris ini mengurangi stok buku dengan ISBN B001 sebanyak 1. Dan ini untuk hasil outputnya. Lalu yang ketiga di sini mengubah nama petugas P001 menjadi nama Anya. Misalnya karena kesalahan input atau perubahan nama. Dan ini untuk hasil outputnya. Lalu yang keempat di sini mengubah nama alamat anggota A010. Di sini alamat anggota akan diperbarui dan ini untuk hasil query-nya. Yang kelima, di sini mengubah kategori buku B004 menjadi fiksi. Ini untuk hasil query-nya. Oke, lanjut lagi masuk ke bagian delete data. Yang pertama di sini yaitu menghapus anggota yang salah input. Jadi perintah delete di sini fungsinya untuk menghapus anggota ID A009 dari tabel anggota. Lalu yang kedua di sini yaitu menghapus buku B006 karena foreign key ISBN ada di tabel pengelolaan dan peminjaman juga, maka kita harus hapus dulu di kedua tabel tersebut baru bisa menghapus tabel buku. Dan ini untuk hasil output setelah dihapus dari masing-masing tabel. Kemudian yang ketiga di sini yaitu menghapus transaksi peminjaman PM008. Jadi delete di sini berfungsi untuk menghapus transaksi peminjaman tertentu. Lanjut yang keempat, di sini menghapus petugas P005 karena ID petugas ada dipakai pada pengelolaan dan peminjaman, maka kita harus menghapus dulu di kedua tabel tersebut. Barulah bisa menghapus ID petugasnya. Dan yang terakhir di sini yaitu menghapus pengelolaan tertentu. Jadi delete di sini berfungsi untuk menghapus satu baris khusus di tabel pengelolaan. Dan ini untuk hasil query-nya. Baik, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Yana. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari join. Join ini berfungsi untuk menggabungkan data dari beberapa tabel berdasarkan relasi.
Di sini misal untuk join yang pertama, yaitu menampilkan data peminjaman meliputi nama anggota, judul buku, dan tanggal pinjam. Ini query dan ini untuk outputnya. Ini untuk join yang kedua, yaitu untuk mencari anggota yang tidak punya riwayat peminjaman sama sekali. Di sini terlihat ada 4 anggota perpustakaan yang tidak mempunyai riwayat peminjaman. Nah, di sini ada join yang ketiga, yaitu peminjamannya lengkap. Di sini dia meliputi ID peminjaman, nama anggota, judul buku, dan petugas yang melayani. Ini untuk outputnya. Kemudian ada subquery. Subquery ini digunakan untuk menampilkan hasil dari satu query untuk query lainnya. Ini subquery yang kami gunakan. Yang pertama yaitu subquery buku yang dipinjam oleh lebih dari satu anggota. Di sini ada buku Laut Bercerita, Parable, dan Bumi Manusia. Kemudian ini untuk subquery yang kedua, yaitu anggota yang meminjam lebih dari satu buku yang berbeda judulnya. Ini untuk outputnya, ada 2 anggota. Dan ini untuk subquery yang ketiga, yaitu buku yang tidak pernah dipinjam. Di sini hasilnya empty, artinya semua buku sudah pernah dipinjam. Kemudian masuk ke fungsi agregat. Di sini fungsi agregat yaitu untuk menghitung data seperti menjumlah, menghitung rata-rata, terbanyak, dan sebagainya. Sedangkan untuk grup by yaitu untuk pengelompokan data agar fungsi agregat bisa dihitung per kelompok. Di sini untuk fungsi agregat dan grup by yang pertama, yaitu menampilkan jumlah peminjaman per buku. Di sini untuk outputnya, ini untuk judul buku dan ini total dipinjamnya berapa kali. Ini untuk fungsi yang kedua, yaitu menampilkan berapa kali tiap anggota melakukan peminjaman. Di sini dapat terlihat outputnya untuk nama dan total peminjamannya. Kemudian untuk fungsi yang selanjutnya, yaitu menghitung rata-rata stok per kategori buku. Di sini. Kemudian di sini untuk fungsi yang terakhir, yaitu menampilkan jumlah total anggota, total buku, dan total petugas dalam satu tabel hasil. Di sini dapat terlihat total anggota ada 9, total buku 5, dan total petugasnya adalah 4. Baik, sekian presentasi untuk kelompok kami. Terima kasih.